Salam budaya, lestari budayaku. Hai Sobat Budaya, selamat datang di rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dan kami kembali hadir mempersembahkan sebuah pertunjukan yang bercerita tentang sejarah yang tentunya dikemas dengan sangat menarik dalam bentuk wayang milenial. Untuk itu, selamat menyaksikan. Masih bersama Elisa Orcharus Alaso di acara Gemes Generasi Milenial Melek Sejarah. Nah, kali ini kita ketemu lagi nih di tahun 2021. Kita meneruskan acara yang di tahun lalu, tahun 2020, di acara Gemes tentunya. Dengan narasumber kita yang beda lagi, wajah baru lagi ya. Ada Mas Aan Ratmanto. Halo Mas Aan, selamat datang. Ini Mas Aan ini lahir di Sewan, Bantul ya. Terus beliau kerjanya di IAIN Surakarta, dulu juga kuliahnya di Jogja juga, di UNY, S1-nya di jurusan ilmu sejarah juga, terus S2 di UGM, kayak gitu. Nah, kita mau bahas apa sih? Nah, sebelum kita mau bahas lebih lanjut nih, mendingan teman-teman semua nih, sahabat-sahabat Gemes pada nonton dulu ya, nonton wayang sinema dengan judul Serangan Umum 1 Maret. Silahkan. Sinuwun ingkang abdi sowan sinuwun. Kene wana menggala. Wonten dawuh sinuwun. Semakin lama bangsa ini semakin terpuruk karena imbas dari agresi militer Belanda yang kedua. Tentara Nasional Indonesia semakin lama semakin kocar-kacir. Dan rakyat Indonesia semakin sengsara dan sangat memprihatinkan. Bangsa ini harus segera mendapatkan pertolongan. Lajeng kersanipun sinuwun kados pundi? Baiklah,
antarkan surat ini kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Katakanlah, bangsa ini harus segera diselamatkan. Cel, Kancil, Weh, Dar. Aduh, aduh. Nyuk tenan ngupang kok ya ning kono. mula nek nyambut gawe iki mbok yo sing ati-ati. Jan. Piye Dar? Piye? Ngene lho, Cil. Aku goleki kowe iki mergo aku karo kowe didhawuhi ngadhep ana ngarsane Gusti Wonomenggala. Apa? Didhawuhi sowan Gusti piye? Wonomenggala. Piye? Dirungokke sik nek ana wong ngomong ki. Susu omong wae. Awake dhewe didhawuhi Gusti Wonomenggala supaya sowan iki ana perlu, ngerti ora? Oh, didhawuhi Gusti Wonomenggala. Oh, ya. Tak njukuk aritku dhisik. Jan. Wis to, paculmu ditinggal wae, ora ana wong jupuk. Wis ayo cepet. Tar, seto. Gusti Wonomenggala kok kowe iki jan. Ayo. Jan kowe iki wah jan. Darman lawan kue Kancil. Dawuh Ndoronggung. Wonten dawuh, Ndara. Layang iki kudu cepet tekan tujuane. Oleh karena itu, kalian berdua harus segera berangkat menyampaikan surat ini di daerah kaki Gunung Sumbing. Waduh, lah kok jauh di mata. Apa kowe? Maksudnya, adoh banget nganti ra ketok mata. Karena jauh, kalian berdua bisa membawa sepeda saya. Waduh, ngawel iki. Wah, kowe kok sambat wae to? Gawean durung ditandangi, durung dilakoni kok sambat wae. Ingat, surat ini sangat penting. Jangan sampai orang lain tahu, apalagi Belanda. Ini sifatnya rahasia. Kalau sampai bocor, nyawa kalian taruhannya. Nggih, ngestaken dawuh Ndoronggung. Waduh, lah kok totoane nyawa. Cil, kowe nek sambat kowe tak ketak lho kowe. Ayo cepet. Kalian berdua berhati-hatilah. Inji, Sendika. Sendika. Waduh, Dar. Ana londo, Dar. Ana londo. Wis. Menengo to, rasa panik, tenang wae. Dihadapi. Kowe, berhenti. Kowe wong Jawa. Neng diarep. Guyu aja. Aku ki Kancil. Pit numpak kowe nang diarep. Arep rono kae lho. Itu ora. Ora itu. Itu ora. Ora itu. Oh, wong londo ngomong Jawa diwolak-walik kaya wong goreng telo. Sing bener sing endi ayo? Karepe ora entuk ngono ta? Oh, ngono wae muyer-muyer. Aku ora peduli. Semua orang tidak boleh keluar dari kota Yogyakarta. Gini loh Tuan, saya itu mau ke Magelang. Tahu artinya Magelang? Apa itu artinya? Nah, Magelang itu artinya dimek-mek pegelilang. Masas. Apa, Man? Betul Tuan. Ini pijet masas enak. Enak sekali Tuan. Mau dipijit? Nah, pijet enak. Mau Tuan? Maksud kamu? Kalau mau, saya pijeti pasti enak. Kene tak pijeti manikmu. Masas. Ya. Boleh.
Oh, ya, saya suka masas. Masas saya suka. Di mana mau masas? Di sana, di bawah pohon ya. Oh, oke, di bawah pohon itu ya. Oke, kemon. Mengko nek wis leno ngandani aku tak gedheke cengeli. Meneng wae. Ya, sip. Oke. Ya, oke. Pasti enak sekali. Nah, enak gak? Loh, kene. Aduh. Kene Ya, kita tonjol. yang situ, yang penyakit ya, ini. situ. Di sini Ah, penyakitnya ini. Enak sekali. Kamu smart juga ya? Iya. Enak sekali. Mati. Culek matane. Bangsat. Hai kalian. Loh, kancane teko cepet. Ayo mlayu. Mlayu cepet. Ayo. Bela. Cepet anone mondi. Pite mone ndi? Ayo salat dulu londo. Ayo cepet. Waduh. Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Bambang Sugeng. Kami mengundang saudara-saudara sekalian karena bangsa ini harus segera mendapatkan pertolongan. Karena akibat dari agresi militer Belanda, mereka menganggap bangsa kita hancur. Republik Indonesia tidak ada lagi. Kita harus menyikapi semua ini. Belanda berani-beraninya membuat propaganda. Mereka berkoar-koar di kancah internasional bahwa bangsa kita telah rapuh. Republik Indonesia sudah hancur, tidak bisa bangkit lagi. Kita harus mengambil langkah. Kita harus bisa menepis semuanya itu. Ya, kita harus mampu meyakinkan PBB bahwa bangsa Indonesia masih kuat. Benar, Jenderal Sudirman. Kita tunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia masih bisa bangkit. Tidak ada cara lain. Sudah saatnya kita harus mengadakan pertempuran besar-besaran. Dengan pertempuran besar, dunia akan kembali melihat Indonesia. Londo ki pancen keparat. Sabis agresi militer Belanda, kita dianggap lemah. Dengan dianggap lemah, kita mau dijadikan negara boneka Belanda. Beuh! Ngimpi mereka. Nek ketemu Londo, tetek untune. Letkol Dr. Wilihater Hutagalung, Kolonel Gatot Subroto, Siap, Jenderal. dan Kolonel Bambang Sugeng. Saat ini aku memutuskan. Pertama, serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi 3 yang melibatkan Wekreis 1, 2, dan 3. Kedua, mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer 3. Yang ketiga, mengadakan serangan spektakuler terhadap satu kota besar di wilayah Divisi 3. Yang keempat, harus berkoordinasi dengan Divisi 2 agar memperoleh efek yang lebih besar. Yang kelima, serangan tersebut harus diketahui dunia internasional. Dan aku mempunyai usul. Perang besar akan dipusatkan di Yogyakarta. Alasan saya memilih Yogyakarta. 1. Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Sehingga bila dapat direbut walaupun hanya untuk beberapa jam saja, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. Ya, benar. Kita harus mengadakan pertempuran dengan Belanda. Dan dunia harus mengetahui peristiwa ini. Benar, saya setuju. Londo saatnya dikebuk.
Kita harus berani mempertaruhkan jiwa dan raga kita demi kemerdekaan bangsa ini. Yang kedua, keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI, serta pengamat militer dari PBB. Kolonel Bambang Sugeng, segera informasikan rencana serangan umum 1 Maret ini kepada Panglima Wehkres III, Letkol Soeharto, untuk mengeksekusi rencana ini. Siap, laksanakan tugas. Tuan Van Mo, sudah saatnya kita harus merayakan kemenangan. Setelah kita melancarkan agresi militer kedua terhadap bangsa ini, sekarang nampak jelas bahwa bangsa ini sudah rapuh, sudah tidak mampu bangkit lagi, Tuan. Ya, benar. Bangsa ini harus kita tekan supaya tidak mampu bangkit kembali, Tuan. Tapi tunggu dulu, Tuan. Supaya rencana kita berhasil, kita harus sampaikan kepada PBB bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Dengan begitu, kita akan mampu untuk mendapatkan tujuan kita di sini. Betul tidak? Ya benar. Dengan begitu kita akan menjarah kekayaan alam bangsa dan negara ini, Tuan. Tetapi tunggu dulu, Tuan. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu, utusan dari PBB yang akan datang dikirim ke kota Yogyakarta ini. Mereka adalah United Nations Commission for Indonesia, atau disebut UNCI. Apa? UNCI? Panglima Wehkres III, Letkol Soeharto menghadap Kolonel Bambang Sugeng. Letkol Soeharto, sesuai perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, bahwa serangan umum akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret dini hari. Dirimu sebagai Panglima Wehkres III diperintahkan untuk mengeksekusi serangan tersebut. Siap menjalankan tugas. Lakukanlah segera. Siap, Kolonel. Merdeka! Letkol Soeharto, ada apa kau datang menghadapku? Apakah sudah ada kabar dari Panglima Besar Jenderal Sudirman? Maafkan kedatangan saya, Sultan. Saya terpaksa menghadap. Saya sudah mendapatkan perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk mengadakan serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Oleh karena itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman meminta izin kepada Sultan dan meminta persetujuan atas serangan tersebut. Serangan umum 1 Maret. Baiklah, Ingsun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengizinkan serangan umum 1 Maret 1949 dini hari di Yogyakarta. Ngestoaken dawuh, Sultan. Saya akan segera melaksanakannya.
Wahai Tentara Nasional Indonesia, besok dini hari kita akan mengadakan serangan umum 1 Maret di kota Yogyakarta. Persiapkanlah diri kalian. Sularto, kuperintahkan kamu menyerang barat batas Malioboro. Mayor Sarjono, kuperintahkan kamu untuk menyerang timur Malioboro. Komarudin dan kau, Mayor Kusno, kuperintahkan kalian untuk menyerang utara Malioboro. Dan saya sendiri akan menyerang dari selatan. Persiapkanlah diri kalian semua. Merdeka! Bu, Bapak kok ora mulih-mulih to? Aku kangen ro Bapak. Sabar, Le. Sedelok engkas bapakmu iku mulih. Bapak ki tindak nendi? Ayahmu itu sedang menjalankan tugas, Nak. Setelah menjalankan tugas, ayah pasti pulang. Bapak gek kon mantuk to, Bu? Iya, sabar, Le. Engko nek bapak wis mantuk, pasti bawa oleh-oleh. Temon, Bapak mantuk, Temon. Bapak Aduh. kondur. Wis bali kan? Iya, Suci. Aku wis bali. Aku kangen Bapak lho. Aku yo kangen karo Temon. Bapak ki tindak nendi to? Kok sedina ora mulih? Lho, Bapak rak yo kerja karo Ndoronggung Wonomenggolo. Nah, saiki Bapak wis mantuk. Anakmu iku lho, Kang. Seharian menunggu kepulanganmu. Pak, aku njaluk gendong. Yo kene. Kene tak gendong anake Bapak sing bagus dhewe. Aduh. Wah, jan anake Bapak wis endut tenan iki. Le, Bapak kesel. Aduh. Karena hari sudah malam, bubuk dulu yuk sama Ibu. Bubuk sikik karo Ibu ya. Bapak tak leren dulu. Aku gelem bobok neng karo Bapak. Kok Bapak lunga meneh? Ora, Le. Aku gelem bobok tapi Bapak nggak boleh pergi. Ora Le. Nanti kalau Bapak capeknya sudah hilang, Bapak mengkunusul bubuk karo Temon. Bapak akan selalu menemanimu. Yuk, bubuk dulu yuk sama Ibu. Sana. Apakah Temon sudah tidur? Sudah, Kang. Sebenarnya anakmu itu kelelahan menunggu kepulanganmu. Anakmu Temon itu memang ngangeni. Setiap saat aku selalu merindukannya juga. Sayang, hidup kita masih dalam kesengsaraan karena masih dijajah oleh Belanda. Maafkan aku, Suci, karena aku belum bisa membahagiakanmu dan anakmu. Sebenarnya ada apa, Kang? Kenapa hampir 1 minggu ini Kakang selalu pulang larut malam? Iya, Suci. Sebenarnya ada sesuatu hal yang harus kukatakan kepadamu. Ketahuilah, kota Jogja pada malam hari ini sangat mencekam sekali. Karena TNI merencanakan perang besar-besaran di kota Yogyakarta tepat jam 6 pagi, Suci.
Dan ini juga terkait kepulanganku yang selalu ngelantur larut malam. Karena aku juga harus menyiapkan semuanya. Jadi sekaligus malam hari ini aku mau minta izin kepadamu. Karena aku besok juga akan ikut berperang. Apa, Kang? Kamu mau ikut berperang? Apa aku tidak salah mendengarnya? Jangan keras-keras, jangan keras-keras. Ini semua sifatnya rahasia. Semua tidak boleh ada yang tahu. Terlebih lagi kalau tercium Belanda, rencana ini bisa gagal, bisa hancur. Tidak, Kang. Aku tidak mengizinkanmu ikut berperang. Suci, tolong. Ini semua demi menyelamatkan bangsa dan negara ini. Karena satu-satunya jalan untuk meyakinkan PBB hanya dengan perang ini. Ini semua untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia masih kuat. Kita masih bisa berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa kita ini. Tapi, Kang, apa kamu tidak kasihan melihat putramu? Putramu sangat merindukanmu, Kang. Baru Kakang pulang sebentar. Sekarang Kakang mau ikut berperang lagi. Maafkan aku, Suci. Maafkan aku. Apakah tidak lebih baik jika Kakang di rumah saja? Tidak bisa. Karena aku juga terlibat dalam skenario peperangan ini, Nyi. Baiklah, Kang. Kalau memang itu maumu. Aku hanya bisa berdoa. Semoga Kakang bisa kembali untukku dan juga putramu. Istriku, Suci, aku berjanji, aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Hati-hati yo, Kang. Nek wis rampung, nang bali, Kang. Terima kasih, istriku. Jagalah dirimu dan juga jagalah Temon. Dan tunggulah kepulanganku. Darman, Ya, kamu berjaga di sini. Nanti tunggu aba-aba dari saya. Siap. Setelah saatnya tiba, kamu menggempur bagian selatan. Siap, laksanakan. Hei, Darman. Ya. Shh. Hei, Tiara. Ya. Ada ayam berkokok. Jam berapa ini? Aduh. Sudah hampir jam 5 pagi. Hei. Ayo bangun. Ini sudah pagi. Giliran kamu yang jaga. Ada apa, Vi? Aku ngantuk sekali. Kamu jaga ya. Oke. Aku tidur dulu. Ya. Oke, aku yang berjaga. Ada apa ini? Ada
Ada apa? Ada serangan. Ada serangan. Ada serangan. Ada serangan. Ada serangan. Maju. Waluyo. Keparat kue londo. Kecekel tak pateni kabeh kue londo. Ya. Aku ketembak. Keparat kue londo, minggat kue. Rama, Temon. 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 Bapak pamit. Bapak si Temon mantu. Aku kangen suaramu. Nalika kowe cerita supaya aku ndang turu. Ada rama, aku kangen ambangmu. Nalika kowe tindak kerja ora keri mesti nyayang aku. Saiki ne rama tindak lunga limpe anakmu lan tanpa Yu Suci, aku gowo mulih Kang Darman Yu. Apa? Kang Darman? Kakang! Kakang! Ya Allah. Kakang! Kakang! Yu Suci, sing gedhe pangapuramu ya Yu, aku ora bisa njaga Kang Darman. Walah, Darman. Ninggalke aku, Kang. Kakang. Teko kowe ninggalke anakmu, Kang. Teko kowe. Kakang. Kakang. I'm from United Nations Commission for Indonesia, or UNCI. In here, I need information about the Great War One Mart in Yogyakarta. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia masih kuat. Kami akan segera bangkit untuk mencapai kemerdekaan. Menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang bermartabat, yang diakui
seluruh dunia. Kata ibu, bapak pergi sebentar. Kok nggak pulang-pulang? Bapakmu wis tentrem le. Eleng pesene bapak. Sesuk yen kowe wis gede, kudu dadi bocah sing pinter, sing temen, supaya iso dadi priyayi. Kalau kamu bisa menjadi priyayi, kamu bisa menolong orang banyak. Bu, kalau aku sudah besar, aku mau jadi tentara. Aku ingin melindungi bangsa Indonesia. Iya nak, kalau kamu jadi tentara, bapak pasti senang banget. Tadi udah pada nonton semua. Gimana perasaan kalian udah nonton wayang selama kurang lebih 20-30 menit ya? Pasti seru ya dengan cerita ini. Nah, kita akan pengen tahu lebih lanjut ya dengan mengupasnya lebih dalam bersama narasumber kita, Mas Aan. Nah, Mas Aan ini punya ketertarikan di apa sih sejarah di tahun itu ya kalau nggak salah? Tahun-tahun berapa tuh revolusi? Ya, memang selama ini sejak S1 ketertarikan saya memang periode revolusi Indonesia 45 sampai 49, dan kajian saya dari S1 sampai S2 kemarin dan sekarang masih itu memang berkaitan dengan Jogja. Jadi masa revolusi di Jogja. Jadi untuk serangan 1 Maret sebenarnya sudah ada di garapan saya di skripsi tahun itu. Terus kemudian S2 saya ngangkat tesis juga, jadi kayak lanjutannya ada relevansinya. Judulnya tentang Jogja kembali. Jadi, iya. Seputar revolusi. Iya, makanya ini keren banget narasumber yang sudah dihadirkan kali ini ya. Kalau boleh tahu nih dari kita nonton tadi, sebenarnya siapa sih yang pertama kali mencetuskan ide untuk melakukan serangan umum 1 Maret itu? Peristiwa serangan 1 Maret ini memang dimiliki oleh penguasa waktu itu, Presiden Soeharto. Jadi yang entah itu propaganda lewat buku, lewat film, itu semua aktor tunggalnya adalah Letkol Soeharto ya? Waktu jadi Pak Harto, iya. Jadi presiden Orde Baru kan, jadi ketika itu jadi ditonjolkan Letkol Soehartonya, dan itu bertentangan dengan apa yang disaksikan sendiri oleh masyarakat Jogja waktu itu. Jadi memang bener ada semacam kemudian euforia untuk merayakan setelah reformasi itu. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa banyak sekali setelah reformasi itu hal-hal yang berbau sejarah yang kemudian pengen diluruskan dalam tanda kutip. Salah satunya adalah serangan 1 Maret ini. Jadi pasca reformasi itu banyak banget buku-buku yang menuliskan kembali serangan 1 Maret dengan versi yang baru, bukan versi yang Orde Baru. Kalau secara pendeknya versi yang baru yang seperti apa nih? Sebenarnya ada 3 tentang serangan umum tadi, yang tentang kan sebenarnya kontroversinya adalah sebenarnya siapa penggagas. Pertama, percaya bahwa ide serangan umum adalah Pak Harto, Letkol Soeharto waktu itu. Kedua lagi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Terus yang kemudian yang ketiga adalah versinya Kolonel Bambang Sugeng. Oh, ada Kolonel Bambang. Ya, jadi nanti kita akan bahas sebenarnya siapa sih. Kalau dari riset saya sebenarnya saya sudah bisa menyimpulkan siapa yang mencetuskan atau idenya itu dari siapa. Gitu. Boleh dibilangin nggak itu? Boleh. Maksudnya akhirnya dari riset Mas Aan nih, siapa sih akhirnya yang mencetuskan ide ini tuh? Dalam konteks Jogja, revolusi Jogja, ketika Perang Kemerdekaan kedua, 48-49, harus diketahui bahwa serangan umum itu ada 2. Jadi serangan umum malam hari dan serangan umum siang hari. Dan siang hari inilah yang kemudian kita kenal sebagai serangan umum 1 Maret. Tapi itu di tanggal yang sama ya? Jadi itu tanggal... beda. Jadi serangan malam hari itu beda lagi. Jadi inilah yang menurut saya mendasari kemudian Sri Sultan punya ide untuk
melakukan serangan pada siang hari. Oh, I see. Jadi udah ada sebelumnya. Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa ada dua di konteks Jogja nih. Konteks Jogja, jadi ada dua serangan umum. Jadi serangan umum malam hari dan serangan umum siang hari. Jadi sebelum agresi militer Belanda kedua 19 Desember 48 itu sebenarnya sebelum itu kita dan Belanda sebenarnya sudah memanas, jadi saling curiga karena kita sudah 2 kali kan dikhianati Belanda dengan pertama perjanjian Renville, kemudian ada agresi militer yang pertama, terus kemudian Linggarjati kemudian dikhianati oleh Belanda, terjadilah agresi militer Belanda yang kedua pertama, terus kemudian agresi militer Belanda kedua ini adalah Belanda mengkhianati Renville itu. Jadi sebenarnya militer kita itu sebenarnya sudah belajar dari kegagalan masa lalu. Jadi ketika agresi militer Belanda pertama itu militer kita itu sangat mudah sekali ditaklukkan oleh Belanda. Jadi waktu itu kan sebenarnya di dalam konsep militer kita menganut sistem pertahanan linear. Jadi linear itu jadi kayak hadap-hadapan, jadi tahu. Jadi markasnya misalkan markas TNI di sini, Belanda di sini, jadi serba tahu ya. Kemudian periode 48 itu tentara kita sudah mulai berpikir bahwa kita tidak bisa karena sudah saling curiga kan. Jadi pasti sewaktu-waktu Belanda akan menyerang Republik dan tujuannya sudah diprediksi memang pasti akan menyerang ibu kota. Kalau yang agresi militer pertama kan memang untuk menghancurkan ekonomi. Jadi di wilayah yang perkebunan mereka sebenarnya sudah mengira itu, jadi sudah bakal meramalkan dan tinggal menunggu waktu aja. Dan makanya kemudian sekitar tanggal 28 Oktober itu struktur militer kita berubah. Jadi ditetapkan bahwa untuk Jawa dan Sumatera itu dibagi jadi 2, namanya Markas Besar Komando Jawa. Kalau dulu singkatannya masih ejaan lama, jadi MBKD itu singkatan dari Markas Besar Komando Jawa, Jawanya pakai D. Itu diketuai oleh Kolonel Nasution, terus kemudian untuk Markas Besar Komando Sumatera itu oleh Kolonel Hidayat. Dan ketika itu melalui perintah siasat nomor 1 kan sebenarnya kita sudah bergeser. Jadi kita tidak lagi menggunakan strategi yang linear, tapi kita berubah ke Wehrkreis. Apa itu Wehrkreis? Jadi Wehrkreis sebenarnya strategi militer sebenarnya berasal dari bahasa Jerman. Jadi Wehr itu sebenarnya pertahanan, terus Kreis itu lingkaran. Jadi kalau kita biasanya pejuang dulu menyebutnya lingkaran-lingkaran pertahanan atau kantong-kantong pertahanan. Dan itu kemudian nanti ditunjang oleh pemerintahan militer yang berlaku. Jadi ada pemerintahan distrik militer untuk wilayah kabupaten, terus kemudian untuk kepanewonan itu komando under distrik militer. Jadi sudah terstruktur. Jadi strukturnya dari Panglima di Jawa sendiri Panglima Besar Sudirman, terus kemudian baru Pak Nasution, dulu PTTD, jadi Panglima Teror dan Tentara Jawa, terus kemudian baru KMD tadi, terus KDM, terus KUDM, dan sampai ke Dukuh. Jadi ada pemerintahan desa atau kelurahan, terus kemudian pemerintahan Dukuh, dan ada lagi kemudian nanti Pager Desa. Ini Pager Desa itu sebutan dari pasukan gerilya desa ini yang dihimpun dari kalau sekarang Karang Taruna itu. Jadi strukturnya seperti itu. Dan kemudian kembali lagi ke siapa tadi. Jadi waktu itu ketika meletus agresi militer Belanda kedua kan kita sudah berganti ke Wehrkreis kan. Jadi tanggal 25 Desember itu melalui MBKD tadi, Markas Besar Komando Jawa, bahwa ditetapkan bahwa daerah di Jawa itu jadi 4 divisi atau 4 daerah militer. Dan di kita ini kan berada di bawah divisi 3 atau daerah militer 3 yang panglimanya Kolonel Bambang Sugeng ya. Nanti kita akan tahu peran Panglima Bambang Sugeng di mana. Jadi dan daerah militer 3 itu pimpinnya Kolonel Bambang Sugeng itu punya 3. Yang pertama itu Wehrkreis 1 itu jelmaan dari Brigade 8. Panglimanya komandannya adalah Letkol Muhammad Bahrun. Ini di sekitar Banyumas, Kasiden Banyumas, Kebumen, seperti itu. Kemudian yang Wehrkreis 2 itu di daerah Kedu, Temanggung, Magelang itu berada di Letkol Sarbini namanya, yang pemimpinnya. Itu jadi Wehrkreis 3. Terus kemudian di khusus daerah ibu kota di Jogja ini jatuh ke Brigade 10. Pemimpinnya ada Letkol Soeharto itu kemudian kemudian jadi Wehrkreis 3. Jadi sejak 25 Desember itu
kita sudah sudah berlaku Wehrkreis secara resmi untuk di militer. Kemudian Pak Harto dan tadi Kolonel ada Letkol Sarbini, Letkol Muhammad Bahri itu jadi Panglima Wehrkreisnya masing-masing 1, 2, 3 kayak gitu. Terus jadi nggak dipimpin sama Kolonel Soeharto ya waktu dipimpin. itu? Karena tadi kan tapi per ini. Ya, jadi kan strukturnya sebenarnya sudah tertata. Jadi dari struktur itu ya. Kita ada di bawah strukturnya divisi yang tadi Brigade 10 tadi. Namanya Wehrkreis 3, Divisi 3. Jadi biasanya kalau kita temui di monumen itu ada namanya BE, X, 10-nya X atau 10, terus garis miring biasanya 3. 3 itu menunjukkan daerah militer atau Divisi 3. Jadi kita jadi di bawah Wehrkreis 3, jadi memang pemimpinnya Pak Harto, Letkol Soeharto, dan ketika meletus agresi militer itu tanggal 19, jadi sebenarnya Pak Harto, kan sebenarnya tentara kita kan sebenarnya kocar-kacir karena kurang persiapan karena ada latihan militer besar-besaran di daerah di luar kota itu, jadi memang Maguwo tidak bisa dipertahankan. Kemudian Letkol Soeharto itu bergerak ke arah selatan di daerah Ngoto. Ya, ada monumennya. Jadi di daerah Jalan Imogiri Barat kilometer 5,5. Jadi bukan monumen Ngoto yang Auri, tapi ada lagi. Jadi monumen markas komandonya Letkol Soeharto di situ. Ke situ, dan kemudian itu baru tanggal 19. Kemudian tanggal 19 itu disusun strategi untuk tanggal 20 Pak Harto dengan beberapa stafnya itu melakukan perjalanan keliling untuk konsolidasi. Jadi mencari pasukan yang tercecer tadi. Kan brigade brigade kan Brigade 10 punya beberapa batalion dan itu masih berada di perbatasan kota. Jadi kemudian ada langkah konsolidasi itu. Jadi konsolidasinya itu tanggal 20 Desember sampai tanggal 25. Terus kemudian perjalanan keliling, jadi dari Ngoto itu kemudian ke barat daerah Gamping, terus kemudian baru ke utara lagi daerah Sleman, terus ke timur sampai ke daerah Pereng, kalau sekarang dekat Breksi itu loh. Ke selatan lagi, terus kemudian kembali lagi ke Ngoto, dan di situ kemudian sudah tahu kan jadi peta kekuatan kita. Jadi kemudian dicetuskanlah untuk menyerang Belanda. Jadi serangan balasan. Jadi makanya serangan balasan yang tadi serangan malam hari itu sebenarnya didapat itu ketika melakukan perjalanan konsolidasi itu. Kemudian itu before 1 Maret. Ya, tanggal 26 Desember 1948 Pak Harto berpindah, markasnya bergeser di daerah Bibis Goroyoso. Sekarang juga masih ada bekas-bekasnya, jadi ada tetengernya. Jadi di situ tanggal 26 Desember itu sudah direncanakan saya sudah pernah baca surat perintahnya yang sudah saya temukan. Jadi serangan balasan itu dalam tanda kutip itu sebagai kado tahun baru untuk Belanda karena sudah berhasil ya. Sebenarnya itu direncanakan tanggal 30 Desember sebenarnya di perintah Siachen itu. Tapi kemudian kemudian dimajukan karena tanggal 28 Desember itu pasukan Belanda sudah mulai bergerak untuk menduduki Bantul. Serangan malam hari yang pertama itu terjadi tanggal 29 Desember 1948 atau ada yang mengatakan tanggal 30 Desember. Memang pertempurannya sampai dini hari. Itu yang serangan yang umum yang pertama. Terus kemudian kalah. Kalah itu. Kalah menang. Jadi jadi bukan kalah menang karena strategi kita kan adalah gerilya. Gerilya itu nggak merebut. Jadi sebenarnya untuk gerilya kan sebenarnya hit and run kan. Jadi menyerang terus kemudian menghilang lagi. Jadi ya shock terapi ke Belanda dan itu sangat berhasil. Serangan malam hari itu ada 4 kali. Jadi pertama tanggal 29 Desember 48, kemudian diulangi lagi tanggal 9 Januari 1949, terus kemudian tanggal 16 Januari 1948, terus kemudian tanggal 4 Februari 1949. Strategi ini sangat efektif. Itu terbukti ketika awal Januari itu strategi militer Belanda itu mereka menerapkan namanya benteng Stelsel. Jadi Belanda memecah-mecah daerah pertahanan di beberapa wilayah di Yogyakarta. Ada 20-an lebih pos-pos yang didirikan Belanda untuk sebagai kekuatan mereka. Jadi memang serangan malam hari itu ya efektif sekali. Efektif ya. Ya karena Belanda kemudian ya kayak kucing-kucingan kan, gerilya memang sangat jadi sangat mengganggu mereka kan, mereka nggak tahu kapan TNI akan menyerang dan di mana kan mereka sangat terganggu. Jadi ya seperti itu, jadi sangat berhasil. Ternyata ya ini jadi tahu aku, maksudnya nggak sesimpel masuk gorong-gorong terus menang kan nggak gitu ya. Jadi emang ada sebelumnya tuh ada ceritanya dulu guys ternyata. Jadi kayak gini ada berapa step ya ternyata menuju ke serangan umum 1 Maret kayak gitu. Nah, perannya untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sendiri itu di mana itu? Sejak awal perjuangan? Maksudnya di awal tadi, di Desember tadi, atau baru di Maret nih? Ya,
habis 9 tahun 80-an pertengahan itu pernah diwawancarai oleh radio BBC waktu itu, dan bukunya sebenarnya udah ada, Gelora Api Revolusi, salah satu editornya adalah Peter Carey. Dan di situ sebenarnya itu berdasarkan dari wawancara itu, beliau mengakui bahwa ada serangan umum malam hari. Jadi supaya lebih efektif lagi dan menunjukkan ke dunia luar, dan waktu itu ketika bulan Maret itu banyak peninjau militer dari Dewan Keamanan, kan ada, kalau kita menyebutkan KTN itu, Komisi 3 Negara kan sedang survei di Jogja. Jadi si Sultan sudah punya ide dan kemudian dikomunikasikan, berkirim surat ke Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan gue dapat balasan kan. Dan makanya tanggal 14 Februari, ada yang mengatakan tanggal 13 dan 14 Februari itu kemudian ada pertemuan rahasia antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Letkol Soeharto. Itu sebenarnya pertemuannya nggak di keraton tapi di dalam di rumahnya Gusti Prabu Ningrat, jadi adik-adiknya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi kalau ada yang menyebutkan tanggal 13 atau 14 itu sebenarnya sama karena prosesnya tanggal 13, jadi pertemuan itu baru berlangsung tanggal 14 dini hari di rumah Gusti Prabu Ningrat tadi. Jadi itu membahas untuk melakukan serangan umum yang siang hari untuk merencanakan tadi yang kita kenal Soim tadi, serangan umum 1 Maret 1949 itu. Kalau berbicara tentang revolusi di Yogyakarta, jadi peran Sultan Hamengkubuwono IX itu sangat besar sekali. Jadi ada saya sering mengutip pernyataan dari Kahin, seorang sejarawan dari Amerika. Dia selalu menyatakan bahwa sebenarnya kegagalan Belanda menguasai Republik ini adalah kegagalan Belanda dalam menafsirkan sifat dari Sultan Hamengkubuwono IX. Jadi kalau saya garis bawahi lagi, jadi terlalu menyamakan sosok Sultan Hamengkubuwono IX dengan Sultan Hamid. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kita hari ini di program Generasi Milenial Melek Sejarah Serangan Umum 1 Maret. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Jadi kalian harus terus pantau dan ngikutin kita ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Salam budaya, lestari budayaku. Hai Sobat Budaya, gimana? Menarik kan? Persembahan kami, pertunjukan wayang milenial yang bercerita tentang sejarah. Tentunya kalian menjadi lebih mudah dan menyenangkan dalam belajar sejarah. Untuk itu, tunggu episode-episode selanjutnya dari kami. Salam budaya, lestari budayaku.